Siswa sekolah ini loncat dari atas gedung karena ia tahu bahwa besok ia bisa hidup kembali dan mengulang kehidupannya. Itipat yang sudah menjalani hari ini berkali-kali tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ada lift yang rusak, dia langsung lewat tangga. Ada siswa yang akan lewat, langsung di sliding. Dan saat wanita idamannya akan terpleset, dia sudah siap menangkap. Namun kali ini gagal lagi dan tangannya malah hampir patah. Sampai akhirnya dia mengulangi lagi harinya. Kembali ke awal, sejak hari pertama Itipat terbangun di hari Senin tanggal 1 April dan dia belum tahu kalau dia bisa mengulangi harinya. Teman kos Itipat sempat membuat kosan mereka hampir kebakaran. Untunglah mereka cepat memadamkan api itu. Itipat adalah mahasiswa semester akhir yang harus ikut ujian hari ini. Namun karena terlalu asik main HP, ada saja kesialan yang dihadapinya. Bahkan kesialannya menular ke orang lain karena ojek yang mengantarnya malah terkena kotoran burung. Wanita ini adalah wanita idaman Itipat. Namanya adalah Saimai. Ia sangat terobsesi sekali dengan ujian yang akan mereka hadapi hari ini, sehingga Saimai tidak berhenti belajar. Saat akan masuk ke kelas, Itipat melihat jaket Saimai tertinggal dan mencoba untuk mengembalikannya, namun karena lift rusak, Itipat harus lewat tangga dan karena ia malah membuat Saimai kaget, Saimai malah terjatuh dari tangga dan terbentur. Untunglah mereka masih bisa ikut ujian tepat waktu. Baru saja mulai ujian sudah ada siswa yang menyerah karena memang soal yang diberikan dosen mereka sangat jauh dengan apa yang dipelajari. Itipat yang sudah berada di titik akhir kuliahnya malah menjawab soal dengan sembarangan. Padahal dia sudah di semester terakhir dan jika gagal maka tidak akan lulus kuliah. Namun Itipat tidak memperdulikan itu. Yang ada di pikirannya hanyalah Saimai. Saimai memang sangat terobsesi dengan nilai. Bahkan saat sudah selesai ujian, Saimai masih saja belajar. Saimai takut jika gagal dalam ujian ini, ia akan gagal mendapat beasiswa ke luar negeri. Padahal ia sudah mempersiapkan segalanya untuk pergi dari negaranya. Saat Itipat pulang ke kosannya, ada orang yang datang mengatakan bahwa teman kosannya sudah berhasil melakukan ritual yang membuat suaminya pulang setelah sekian lama menghilang. Rak memang seorang dukun, namun sebagai teman satu kosannya, Itipat tidak pernah percaya dengan ilmunya. Namun kali ini, Itipat malah meminta Rak melakukan ritual untuknya agar Saimai bisa mendapat nilai terbaik. Itipat malah melakukan ritual untuk orang lain. Malam setelah ujian, para siswa semester akhir ini melakukan pesta perpisahan dan malam ini juga nilai mereka akan diumumkan. Namun ternyata Saimai malah mendapat nilai sangat buruk. Pemuda ini benar-benar galau dan stres setelah mendengar kabar bahwa wanita yang disukainya mendapat nilai jelek saat ujian akhir. Bahkan wanita yang dia suka malah dekat dengan orang lain. Namun saat sudah teler semalaman, Itipat malah bangun di hari yang sama persis seperti kemarin. Semua kejadiannya sama persis, di mana pagi ini teman kosannya yang sedang live streaming dan membuat kosan mereka hampir terbakar. Namun Itipat masih belum sadar kalau dia sudah mengulangi harinya. Setelah melihat HP-nya, ternyata benar hari ini masih tanggal 1 April. Padahal Itipat sudah melewati 1 April kemarin. Semua kejadian sama persis, di mana ia tak sengaja tersiram penjaga toko, lalu di kampusnya memang sedang diadakan ujian akhir sama seperti kemarin. Akhirnya Itipat pun merasa ketakutan sendiri setelah ia benar-benar sadar bahwa semua kejadian hari ini sama persis dengan kemarin. Itipat memohon kepada teman kosannya yang merupakan seorang dukun, namun Rak malah mengira Itipat lagi halu karena obat terlarang. Itipat mencoba tidur lagi dan tetap saja ia terus terbangun di hari Senin tanggal 1 April. Sampai setelah entah berapa kali ia bangun di hari yang sama, Itipat mulai berpikiran untuk menikmati saja kejadian aneh ini dan melakukan hal yang disukainya. Bahkan Itipat berulang kali menyatakan cinta setiap hari kepada wanita yang disukainya. Melihat tingkah Itipat yang mulai aneh, teman kosannya pun mulai mengkhawatirkannya. Bahkan di hari penting seperti ini, karena ada pesta perpisahan angkatan kampus mereka, Itipat malah masih santai. Karena bisa mengulangi hari yang sama secara terus-menerus, pemuda ini akhirnya memanfaatkannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ia menghafal semua angka dadu yang keluar hari ini, lalu besoknya dia datang lagi, karena sebenarnya ini adalah hari yang sama seperti kemarin. Itipat pun menang uang yang sangat banyak, sampai ia harus diusir oleh preman lapak ini. Namun belum sempat kabur, Itipat malah tertembak dan ia mengulang harinya lagi. Ia tahu semua hal yang akan terjadi hari ini, contohnya ia mencegah kebakaran yang hampir terjadi di kosannya. Bahkan Itipat sampai nekat meminjam uang ratusan juta untuk
untuk menikmati hidupnya yang hanya terjebak dalam satu hari, yaitu 1 April 2025. Itipat juga sampai menyewa mobil miliaran untuk menarik perhatian wanita idamannya. Ia terus mengulang hari-harinya, namun ia belum bisa mencegah ada seorang pria yang terus menggoda wanita yang disukainya. Pada malam perpisahan sekolah mereka, pria ini membawakan lagu romantis ciptaannya untuk Saimai. Sampai tak sengaja, Itipat menemukan fakta bahwa pria itu membawa lagu plagiat dan mengaku ciptaannya. Itipat pun langsung menyebarkan berita buruk tentang itu dan akhirnya berhasil menarik perhatian Saimai. Dengan uang yang dipinjamnya, Itipat mengadakan pesta mewah dan mengundang Saimai. Dan di saat inilah Itipat menyatakan cintanya kepada Saimai. Karena bisa mengulang hidupnya dan terus terjebak di hari yang sama, pemuda ini nekat untuk menipu staf administrasi di kampusnya. Ia mengajak bapak ini mabuk-mabukan dan memancingnya untuk memberitahukan password sistem akademik kampus mereka. Setelah mendapatkannya malam ini, Itipat kembali mengulang harinya dan saat kampus sudah akan tutup, Itipat malah masuk ke ruang administrasi lalu menggunakan password yang sudah didapatkannya untuk mengubah nilai wanita yang disukainya. Itipat mengubah nilai Saimai menjadi 100. Ternyata Itipat nekat melakukan ini karena saat ia sempat menyatakan cinta kepada Saimai, ia ditolak dengan alasan Saimai masih harus fokus mengejar beasiswanya. Dan jika Saimai gagal dalam ujian, ia tidak bisa mendapat beasiswa itu. Akhirnya Itipat terpikir untuk melakukan kejahatan tadi. Ia berkesimpulan jika Saimai dapat A dan lulus ujian, maka Saimai akan menerima cintanya. Setelah berhasil mengubah nilai Saimai, Saimai terlihat senang sekali dan langsung mendekat ke Itipat. Tidak biasanya Saimai seperti ini kepadanya. Dan tentu saja Itipat merasa rencananya sudah berhasil dan ia bisa mendapatkan Saimai malam ini. Namun baru saja menikmati momen ini, grup mereka langsung dihebohkan karena banyak orang yang menganggap Saimai curang. Sebab tidak mungkin seorang mahasiswa akhir bisa dapat nilai 100 dalam ujian. Karena sudah membuat masalah untuk wanita yang disukainya, Itipat malah langsung minum sebanyak-banyaknya agar teler dan saat bangun, hari ini sudah terulang dari awal. Namun ternyata kekuatan mengulang hari Itipat sudah hilang. Ia terbangun di hari besoknya yaitu tanggal 2 April. Padahal selama ini ia selalu bangun di tanggal 1 April. Setelah sekian lama, akhirnya kekuatan untuk mengulang harinya hilang dan kekuatan itu hilang di saat yang tidak tepat. Setelah ia membuat banyak masalah di hari kemarin, ia berusaha mencari cara agar kekuatannya bisa kembali dan bisa mengulang lagi hari Senin di tanggal 1 April. Namun ternyata hari terus berlanjut dan sekarang sudah tanggal 3. Teman-temannya pun sudah mengira Itipat gila. Itipat juga sampai lupa mengembalikan mobil mewah yang ia sewa pada tanggal 1. Untunglah pemiliknya masih sangat baik dan tidak menagih denda. Karena sudah hampir putus asa dan cemas dengan masalah yang dibuatnya, Itipat pulang ke rumah orang tuanya. Dan tepat pula di TV sedang menayangkan berita yang mengatakan bahwa Saimai, wanita yang disukainya, sudah curang dan ada bukti rekaman CCTV Saimai mengubah nilai ujian. Padahal itu semua adalah ulah Itipat. Itipat juga baru ingat kalau ia sudah mengambil uang dari pinjol senilai ratusan juta. Ia nekat melakukan itu karena mengira harinya masih bisa diulang dan sekarang semua kekuatan itu sudah hilang dan hutang itu benar-benar ada. Pemuda ini sekarang dalam masalah besar karena ada penagih hutang pinjol yang terus-terusan mengejarnya. Beberapa hari yang lalu, ia nekat meminjam uang di pinjol ratusan juta karena mengira kekuatan mengulang harinya akan bertahan selamanya. Namun ternyata kekuatan itu sudah hilang. Kehidupannya kini hanya dipenuhi dengan kepanikan sebab ia takut ada penagih hutang yang datang ke kosannya. Namun bukannya ada penagih hutang, malah ada pacar teman kosannya di kamar ini. Masalah lain yang juga ditimbulkannya adalah mengubah nilai ujian wanita yang disukainya sampai membuat wanita itu dalam masalah dan akan diskors. Dan Itipat pagi ini mau melihat kondisi Saimai. Namun Itipat malah melihat pemandangan yang sangat mengecewakan karena ternyata Saimai sudah berpacaran dengan pria lain. Saat mereka sedang bertengkar, penagih hutang pinjol yang memburu Itipat malah datang membawa senjata sehingga mereka harus kabur menggunakan ojek sambil bonceng 5. Setelah lolos dari kejaran penagih hutang siang ini dan harus kehilangan wanita yang disukainya, Itipat malah mendapat kabar buruk lainnya saat pulang ke kosan. Ternyata penagih hutang yang lain juga sudah membobol kosannya dan menyerang pacar teman kosannya yang sedang numpang menginap. Rak benar-benar sangat kesal dengan Itipat karena tidak pernah berhenti membuat masalah dalam hidupnya. Bahkan sekarang teman sehidup sematinya meminta Itipat untuk jauh-jauh darinya. Pemuda ini benar-benar sangat frustasi setelah semua masalah yang dibuatnya. Mulai dari kehilangan wanita yang dicintainya, dikejar-kejar penagih hutang pinjol, dan bahkan sekarang dibenci oleh sahabatnya sendiri
sendiri. Penagih hutang itu terus meneror dan kali ini akan menargetkan Saimai, wanita yang disukai Itipat. Itipat mencoba untuk lapor polisi, namun saat ia melihat petugas yang akan melayaninya, ia teringat bahwa petugas itu adalah salah satu preman yang pernah menagih hutang pinjolnya. Itipat pun langsung membatalkan laporan dan karena tak percaya, ia mencoba menelpon penagih hutang itu dan benar sekali polisi itu yang mengangkatnya. Itipat mendapat kabar bahwa Saimai, wanita yang disukainya, sedang diinterogasi di sekolah terkait dengan kasus mengubah nilai secara ilegal. Itipat cepat datang ke sana karena takut preman penagih hutang itu ada di sana dan ternyata benar, penagih hutang itu sudah ada di sana untuk menyerang Saimai. Namun karena panik, Itipat malah mendorong Saimai ke dalam lift yang rusak sehingga Saimai terkurung. Karena tidak bisa berkelahi dan sangat ketakutan, Itipat hanya bisa lari dan untunglah ia masuk ke dalam ruang latihan taekwondo dan preman ini langsung dihajar teman kampusnya. Lagi-lagi Itipat tak berhenti membuat masalah. Untunglah pacar baru Saimai cepat memanggil petugas keamanan untuk mengeluarkan Saimai dari lift. Hidup sudah akan berakhir. Itulah yang mungkin dirasakan oleh pemuda ini setelah semua permasalahan hidup yang dijalaninya. Itipat pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan mencoba membuat sedikit kebaikan, yaitu membantu bisnis reklame orang tuanya. Paling tidak Itipat bisa merasa sedikit lega setelah baku hantam perasaan yang dialaminya. Namun Itipat tiba-tiba mendapat pesan dari grup angkatan kampusnya bahwa akan diadakan pesta perpisahan terakhir malam ini. Bukannya merasa malu karena semua orang kini membencinya, Itipat malah datang ke sana. Lalu saat band selesai tampil, Itipat malah naik ke atas panggung lalu mengakui semua perbuatan jahatnya. Pertama, ia mengaku bahwa sudah menyelinap ke ruang administrasi kampus untuk mengubah nilai ujian wanita yang disukainya, yaitu Saimai. Lalu ia juga meminta maaf kepada teman kosannya dan juga pacarnya yang sudah terseret ke masalah pinjol yang dialaminya sampai membuat pacar temannya masuk rumah sakit karena diteror penagih hutang. Namun bukannya mendapat maaf dari semua orang, Itipat malah mendapat penghinaan dari Saimai karena sudah merusak masa depannya. Lalu Itipat mendapat pukulan keras dari petugas administrasi kampus yang sudah dijebaknya. Dan terakhir saat ia kembali ke kosan untuk membereskan barang-barangnya, Itipat tak sengaja bertemu dengan teman kosannya. Walaupun Itipat sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, namun teman kosannya sama sekali tidak mau berbicara lagi dengannya. Bahkan kata-kata terakhir yang diucapkannya adalah ia tak akan pernah lagi menemui Itipat. Disinilah Itipat sadar bahwa ia sudah kehilangan segalanya dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.